Baik. Terima kasih ya sudah datang hari ini ke ruang konseling ini, sudah bersedia mau mengikuti sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelum itu apakah duduknya Mareta nyaman? Sudah nyaman. Kalau tidak nyaman bisa diperbaiki terlebih dahulu. Ya. Ya. Sebelum sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwasannya waktu konseling pada hari ini yaitu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi konseling berikutnya yaitu minggu depan. Apakah mereka menyetujuinya? Setuju. Oke. Kalau semisal nanti di pertengahan Mareta cerita ke Ibu ada yang tidak nyaman, boleh Mareta sampaikan kepada Ibu. Nah, selain itu di dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu jadi Mareta bisa menceritakan apapun yang Mareta rasakan selama sesi konseling ini. Mareta bebas bercerita tentang masalah Mareta, dan Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun dan tidak akan bocor kemanapun. Ngerti? Oke. Sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Elisa. Iya. Sudah tahu? Ya. Ya, Ibu berasal dari Madura. Oke. Kalau boleh tahu, kalau boleh, Ibu ingin Mareta memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mareta Puji Damayanti, saya dari kelas 7G. Alamat rumah saya Jalan Sekolahan, saya asli Madiun. Ke sekolah diantar kah? Iya. Sama? Kakak. Oke. Mareta datang ke sesi konseling pada hari ini atas keinginan sendiri apa gimana? Iya. Keinginan Iya. Untuk tujuan pertemuan hari ini yaitu Ibu ingin membantu Mareta menghadapi masalah yang Mareta sedang alami. Jadi, apa kamu sudah bersedia menceritakan masalah yang sedang Mareta alami? Sudah siap? Siap. Benar? Oke. Kita mulai ya sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu apa yang terjadi di kelas atau apa yang Mareta sedang alami saat ini? Saya mempunyai ketraumaan karena dulu saya pernah dibully, nggak ditemenin dari puasa sampai lebaran, dan itu pun sampai kelulusan saya nggak ditemenin karena hal sepele nggak tahu, tiba-tiba dijauhin aja satu kelas. Jadi, Mareta gak ditemenin satu kelas. Kalau boleh tahu penyebabnya apa? Mareta dibully sampai satu kelas dan gak ditemenin satu kelas. Nggak tahu itu, tiba-tiba saya nggak ditemenin suruhan satu orang. Apakah Mareta tahu orangnya itu? Tahu. Nah, setelah Mareta tahu ada satu orang yang menghasut di dalam kelas itu, apa yang kamu lakukan? Saya diam karena saya dulu tuh mau melawan takut. Takut kalau nggak ditemenin lama, jadi saya lebih baik diam. Dan ternyata teman-teman saya SD itu juga mengalami gitu. Jadi sekarang kan udah pada SMP mencari ya. Nah, itu dia sekarang benci sama satu orang itu, semua teman SD saya. Karena mereka semua udah pada sadar waktu itu dihasut. Ya. Dihasutnya itu yang seperti apa, Nak? Dia tuh bilang jangan sampai bahasa Jawa ini.
Boleh. Aja mbak kae itu kalau dia mau bareng ini gitu loh lah. Itu tuh saya kayak pas dengar itu tuh kayak wah habis ngapain orang aku nggak ngapa-ngapain loh. Nah, itu jadi setelah dia mengambil kamu yang menghasut teman-teman kamu, teman sekelas kamu tidak menemani kamu di kelas. Bahkan satu pun nggak ada. Satu pun. Iya. Jadi yang mereka lakukan di sekolah pada waktu itu, mereka apa yang dilakukan? Jika sekolah, apakah mereka ada rasa malas sekolah kah? Saya pengen pindah sekolah nggak betah di kelas dan ya mau gimana lagi, dan gurunya itu udah tahu itu yang menyebabkan Ibu tahu kalau sebagai bapak kamu sampai saya mau kalau di sekolah nggak punya teman lagi. silakan tak nafsu. Tarik nafas. Sudah tenang? Sudah. Ya Allah. Kalau boleh ibu tahu, hal itu terjadi kelas berapa? Kelas 5 sampai dengan kelas 6. Berarti 1 tahun itu mereka tidak punya teman. Benar-benar pure mereka sendirian. Satu pun. Hal apa sih yang bisa membuat mereka seperti itu? Maksudnya ada hal yang mereka lakukan kah? Enggak. Cuma karena gara-gara hasutan tersebut. Dan mereka percaya begitu aja. Mereka kan mengalami hal seperti itu ya. Apakah mereka bercerita ke orang terdekat, semisal guru? Kenapa mereka tidak berani untuk bercerita tentang itu? Takut kalau orang tua saya dipahami. Ibu paham apa yang mereka rasakan. Jadi kamu merasa jika kamu bercerita ke orang, bukan ke orang sih, maksudnya ke guru, mereka takut di orang tua mereka dipanggil. Mereka takutnya kenapa? Kalau misal orang tuanya dipanggil, Nanti di enggak. apakah trauma itu masih ikut sampai sekarang? Masih. Karena saya nggak mau ketemu sama orang satu sampai sekarang. Sampai sekarang mereka belum memaafkan orang itu. Masih belum berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Oke, itu paham. Semisal ya, menurutmu jika semisal suatu saat nanti mereka ketemu sama temanmu yang satu itu, gimana perasaan mereka? Ya kayak udah merasa marah aja Bu. Ya nggak bisa diungkapin. Ya, paham. Apakah mereka jika bertemu orang itu menyapa, say hi, atau bagaimana? Enggak. Mau diam. Ya. Ibu ingin menanyakan, apakah sekarang di kelas mereka punya teman, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya? Iya. Punya.
berapa orang itu? Apakah mereka bisa bersosialisasi dengan semua teman di kelas ini? Bisa. Apakah ada satu teman dekat saat ini atau lebih? Ada. Siapa? Nisa. Oh, bisa teman dekatnya mereka. Apakah selama ini mereka, karena kan mereka ada trauma ya, trauma tentang teman dan tidak ditemani, karena mereka tidak tahu masalah, tiba-tiba gak ditemani. Apakah sekarang mereka senang banget? Apakah mereka bisa bebas mengungkapkan apa yang mereka alami selama sehari, kayak misalnya Nisa aku habis gini. Iya, saya merasa bebas aja, nggak kayak dulu dikekang. Iya. Jadi dulu Nisa benar maaf maksudnya ibu, mereka benar-benar sendirian. Iya. Kalau misal di sekolah ada tugas, itu gimana mereka cara, kalau misalnya nggak tahu ya tugas, anggap ada tugas atau apa, terus mereka nggak tahu, itu gimana cara mereka menanyakan ya? Aku maju kayak kalau misalnya nanti di kelas ada yang mengejek mereka lagi, atau ada yang kasih teman mereka Nisa, apa yang mereka lakukan jika hal itu terjadi kembali? cemburu sih, Bu. Cemburu. Malah cemburu ya, gak terima aja teman dekat saya mau diambil dari siapapun itu. Nah, udah. Malah tercemburu. Tapi ibu ingin mereka pelan-pelan menghilangkan rasa trauma tersebut. Mereka yakin tidak kalau tidak semua teman mereka seperti itu. Kan aku punya teman SD dari TK dan sekarang dia jadi sahabat. Nah, tapi itu dulu dia juga meninggalkan dan Maksudnya temanmu percaya, terus saat ini teman TK-mu itu masih temenan. Apakah dia minta maaf ke kamu setelah terjadi hal tersebut? Alasannya apa katanya? Ya, dia dibilangin yang enggak. Contohnya seperti apa kalau boleh ibu tahu? Itu aku orangnya dulu apa kayak apa ya bahasanya, bisa jelasin Apa? Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru dan ibu pada hari ini, Apakah mereka orangnya pernah dibully fisik? Itu pakai spidol di sini, spidol yang buat papan tulis. Sama temenmu yang menghasut teman-teman dan kamu diem aja. Ya, karena aku takut kalau nggak manut gitu. Makanya dijadiin sasaran itu aku dukung semua. Dari semua teman-teman yang ada di kelas itu, cuma kamu yang jadi sasaran banget. Rasanya apa?
Luapkan. Sudah, masih bisa dilanjutkan. Bisa. Masih bisa. Bisa. Jadi ini adalah diri sendiri. Trauma itu jadikan pelajaran buat mereka untuk tidak semua trauma yang mereka alami seperti teman-teman mereka pada sebelumnya. Mungkin teman mereka yang waktu itu iri ke mereka karena tidak seperti mereka. Kalau boleh tahu, apakah dari segi prestasi dia di bawah kamu atau di atas kamu? Dulu malah saya pernah main volley bareng dia. Iya. Lomba itu memang juara kedua. Udah itu aja prestasinya. Kalau dari segi akademik, Enggak sih. Kayak sama aja sih. Oh, sama. Iya. oke. Berarti sampai saat ini mereka belum tahu alasan mereka dijauhi kamu. Belum. Jadi sampai saat ini mereka masih menerpa-nerpa. Iya. Apakah mereka ada ketakutan hal itu terjadi kembali? Mereka berpikir sering apa tidak? Overthinking. Enggak sih. Pernah ada selisih paham antara teman dekatmu atau teman di kelas kamu dan teman di kelasmu? Maksudnya? Kayak pernah ada kesalahpahaman tidak antara kamu dan Nisa atau kamu dengan teman-temanmu yang lain saat ini? Enggak sih. Belum ada. Belum. Oke, itu. Nah, setelah apa yang mereka jelaskan tentang masalah mereka yang mengalami, ibu ingin mereka dalam minggu ini mereka mencoba dua hal. Yang pertama, menulis hal positif tentang mereka. Nah, nanti mereka itu nanti sama ibu mau dikasih selembar kertas, tulis di selembar kertas itu tentang hal positif yang ada di diri mereka. Yang kedua, mulailah berbicara dengan temanmu yang nyaman. Tidak selamanya teman mereka yang saat ini sama seperti teman-teman yang sebelumnya. Jika mereka ada ada sedikit kekhawatiran, ada masalah, cobalah lebih terbuka lagi kepada teman yang bisa membuatmu nyaman. Biar trauma itu hilang. Ngerti? Oke. Ada lagi yang mau diceritakan Tin? Udah enggak itu aja. Karena waktunya udah hampir habis. Iya. Setelah bercerita hari ini, apa yang kamu rasakan dan bagaimana perasaannya mereka setelah sekian lama memendam hal tersebut yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain, termasuk orang tua mereka? Apa yang mereka rasakan? Lega aja sih, lega bisa cerita ke orang kan, apalagi Bu Lisa kan, Bu Elisa kan baru kan di sini. Iya. Nah, saya kan juga baru tahun ini. Iya. Ya, gitu. Lega aja sih. Lega. Iya.
kekhawatiran Mareta tentang temanku udah sedikit berkurang? Iya, udah. Oke. Jadi pikiran negatif memang bisa membuat kita semakin sedih. Tapi jika terus kita memikirkan hal tersebut, kita terus berpikiran negatif, overthinking, dan ke-overthinkingan kita itu tidak diceritakan, maksudnya dipendam sendiri, tidak baik. Jadi kita perlu belajar melihat situasi secara lebih realistis. Setidaknya Mareta itu bisa terbuka dengan teman mereka, ceritakan apapun yang Mareta ceritakan. Kalau semisal Mareta tidak mau menceritakan itu kepada teman-teman Mareta, bisa ceritakan ke ibu langsung. Iya. Mareta bisa menjadikan ibu sebagai teman curhat Mareta. Paham? Tinggal Mareta bilang, ibu, saya mau cerita karena masalahnya saya hadapi. Nanti kita bisa mengatur jadwal untuk melakukan sesi konseling lagi. Ibu senang karena hari ini kamu sudah berani bercerita. Itu adalah hal yang baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan sesi selanjutnya, yaitu minggu depan. Kita pertemuan berikutnya yaitu hari Rabu. Apakah bisa Mareta? Bisa. Nanti soal jamnya ibu akan kasih tahu ke Mareta lewat WA ya. Di pertemuan berikutnya kita akan melihat perkembangan Mareta dan di latihan supaya kamu semakin percaya diri dengan masalahnya. Sudah, kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih banyak Mareta sudah mau hadir. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mareta. Siang, guys. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi lancar ujiannya? Lancar. Terjawab semuanya? Iya. Alhamdulillah. Tadi ujian apa aja? IPA sama PPKN. Gimana? Gampang apa susah jawabannya? Susah. Susah. Apakah tadi kamu tidak belajar Mareta? Belajar. Oke. Apakah tadi sudah makan MBD? Kenapa belum? Oh, berarti bawa bekal ya dari enggak. Tapi bawa kotak bekal. Oh, nanti mau dimakan di rumahnya. Jangan lupa dimakan ya, biar tidak sakit. Karena kan ujiannya masih sampai hari Senin. Oke, terima kasih Mareta sudah mau hadir pada hari ini. Ini pertemuan yang kedua. Sesuai dengan yang pertemuan pertama, silahkan Mareta cerita apapun apa yang Mareta rasakan selama beberapa hari yang lalu setelah melakukan konseling. Di sini selama proses konseling silakan Mareta terbuka ke ibu. Selama konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, kan minggu kemarin sudah dijelaskan kan. Jadi tenang aja, sesi konseling ini tidak akan bocor kemana-mana. Nah, karena untuk waktu seperti sebelumnya ya, 20 menit sesi konseling ini. Oke. Ibu senang Mareta datang lagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah Mareta yang bullying. Hari ini ibu akan melihat perkembangan Mareta setelah melakukan sesi konseling kemarin. Kemarin kan ibu ngasih lembar LKPD ya, di bawah kan?
Boleh Ibu lihat? Gimana perasaan mereka setelah mengisi LKPD yang Ibu kasih kemarin? Senang. Ibu baca dulu ya. Aku bangga dengan diriku karena ikut lomba apa Marita? Di SMP ikutin lomba. Ini keduanya. Waktu itu diikutin lomba tenis meja tapi kalah. Iya. Terus ini masih latihan untuk lomba nembang macapat. Oh, Marita bisa nembang macapat berarti. Dari kapan Marita bisa itu? Iya baru SMP. Aku memiliki kelebihan nyanyi. Berarti punya bakat nyanyi. Ikut kayak lomba-lomba gitu gak? Oh enggak, cuma nyanyi-nyanyi biasa ya. Tapi gak apa-apa, siapa tahu bisa ikut lomba, bisa dikembangkan. Aku pribadi yang aktif. Berarti di kelas Marita mulai aktif, gak kayak yang sebelum-sebelumnya. Marita sekarang sudah percaya diri. Beneran? Pertahankan itu, pertahankan kepercayaan diri Marita. Tidak semua teman-teman Marita sama seperti sebelumnya pas waktu SD. Marita harus meyakini itu. Paham? Hal yang baik yang sering dilakukan. Mana? Berarti Marita ini suka kalimat namanya omreng. Aku adalah teman Marita anak yang ekstrovert. Berarti Marita banyak temannya. Bagus. Langkah kita mau teman. Kapan yang jajan? Kemarin tuh saya mau balik ke ruangan tapi ada kakak kelas cowok. Aku malu, aku lari ke ruangannya temanku terus aku kesandung terus iniku ke gentar kaki temanku. Bagus. Di sini Marita sebutkan orang yang membuatmu nyaman hari ini, Nisa dan Atifa. Nah, ini teman dekat Marita. Kan Marita kemarin pernah bilang Marita tidak punya teman dekat. Sekarang sudah punya teman dekat, Nisa dan Atifa. Jadi Ibu ingin jika Marita sekarang sudah punya teman dekat, Ibu ingin Marita jika ada masalah di kelas tentang pertemanan, tentang pembelajaran di kelas, Marita harus bisa cerita ke teman Marita ini. Kan Marita bilang kemarin gak bisa cerita apapun ke orang tua karena takut orang tua ke sekolah. Jika Marita tidak bisa bercerita ke orang tuanya, Marita bisa cerita ke Nisa ataupun Atifa. Mereka ini tidak akan sama seperti teman Marita sebelum-sebelumnya. Gimana perasaan mereka setelah kenal mereka, setelah berteman dengan mereka berdua? Rasa lebih baik. Baik. Oke. Selain itu, Ya nyaman aja. nyaman. Cerita nyaman. Senang sudah punya teman dekat. Ya. Selama beberapa terakhir hari ini, apakah ada yang membuat Marita tidak nyaman atau ada kejadian yang tidak nyaman di kelas itu, entah dengan apa ya, sangkut pautnya dengan pertemanan, Marita diejek atau dibully? Apakah ada hal seperti itu lagi di selama beberapa hari ini? Oh, enggak. Berarti selama masa-masa sekolah Nggak pernah ada masalah. betul.
nggak pernah ada masalah dengan teman di kelas. Iya. Tidak ada masalah. Semisal ibu ingin menanyakan kejadian hal lalu di waktu SD terjadi sekarang, apa yang akan mereka lakukan jika hal itu terjadi kembali? Pindah sekolah. Pindah. Kenapa harus pindah sekolah? Iya, aku pengen punya lingkungan yang nggak terjadi lagi seperti itu. Apakah mereka tidak mau mencoba mendiskusikan dengan teman mereka atau bisa konseling ke ibu? Enggak. Kenapa? Takut diomongin. Takut diomongin. Diomongin seperti apa? Kalau kayak masalahnya menyebar. Kan tadi sudah ibu bilang bahwasannya selama sesi konseling ini ada asas kerahasiaan di mana ibu sebagai guru BK tidak akan membocorkan masalah Marita kemana-mana. Jadi Marita masih belum percaya 100% ke guru BK. Udah sih, tapi cuma takutnya yang ke teman tadi aja loh. Ke teman. Iya. Kenapa Marita tidak mau menanyakan semisal kejadian itu terjadi? Kenapa Marita tidak mau menanyakan kenapa kamu seperti itu? Kenapa Marita harus pindah sekolah? Enggak apa, dia cuma udah itu aja. Marita masih trauma dengan sebelumnya. Nah, dalam pendekatan yang ibu pakai ini, tidak semua pikiran Marita itu, pikiran negatif Marita menjadi fakta. Jika Marita terus-menerus berpikiran negatif dan tidak diungkapkan kepada orang yang bersangkutan, Marita akan merasa trauma. Trauma Marita akan semakin bertambah. Mereka akan cemas, overthinking. Benar tidak? Mereka sering overthinking kan? Ya. Jika pikiran negatif mereka terus dipendam, tidak tidak diungkapkan, mereka akan semakin tertekan. Nah, ibu ingin mereka, apa yang ada di benak mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka harus bisa mengungkapkan, tidak boleh dipendam. Karena pikiran negatif yang ada di mereka itu gak bakalan jadi fakta, belum tentu menjadi fakta. Paham tidak? Nah, ibu ingin Marita, kan Marita di sini masih kelas 1 ya, masih ada 2 tahun lagi Marita berteman dengan teman kelas Marita. Ibu ingin Marita ini mengubah satu hal. Ibu ingin Marita harus lebih percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Percaya diri bisa mengungkapkan hal-hal yang Marita tidak suka. Marita bisa gak mengungkapkan hal itu sebelumnya? Tidak kan? Marita dipendam sendiri kan? Nah, ibu ingin Marita itu bisa mengungkapkan mengungkapkan apa yang Marita rasakan. Jangan Marita pendam sendiri. Contohnya ke teman Marita, jika teman Marita ada salah, jangan merasa takut, harus lebih percaya diri dan lebih berani. Paham? Nah, itu kalau ada apa, sudah ibu bilang jangan dipendam sendiri. Iya.
dengan pendam sendiri. Nah itu tidak baik buat mereka. Biar mereka bisa sembuh dari trauma yang mereka alami. Paham? Oke. Berarti sejauh ini setelah sesi konseling yang pertama, mereka sudah jauh lebih baik. Oke. Cuma itu, ibu ingin mereka lebih percaya diri lagi. Oke. Sebelum itu, pada sesi kedua ini juga ada ibu ingin mereka mengisi perkembangan mereka selama 1 minggu kemarin. Silakan mereka isi terlebih dahulu. Ini tanggal hari ini. Sudah boleh. Kenapa yang nomor 1 masih sedang? Apa itu? Yang nomor 1, saya mulai berpikir lebih positif tentang diri saya. Kenapa ini masih sedang? Ya kadang masih kepikiran gitu aja Bu. Kepikiran seperti apa? Ya kalau masalahnya keulang lagi. Oh, oke, paham. Dan yang lainnya saya sudah bagus. Oke, secara perkembangan mereka sejauh ini secara signifikan bagus. Mereka sudah sudah bisa pelan-pelan keluar dari rasa trauma itu, meskipun mereka belum bisa lebih berpikir positif tentang diri mereka sendiri. Oke, kasih tepuk tangan dulu mereka. Apa namanya? Pertahankan mereka yang seperti ini. Tapi sebelum ibu menutup pertemuan hari ini, karena mereka sudah perkembangan mereka sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, ibu ingin mereka mengatakan sesuatu. Saya akan lebih percaya diri lagi. Coba ungkapkan. Saya akan lebih percaya diri lagi. Lebih nyari. Saya akan lebih percaya diri lagi. Lebih nyari lagi. Saya akan lebih percaya diri lagi. Bagus. Harus lebih percaya diri lagi. Ingat kata-kata itu, mereka harus lebih percaya diri Lagi. harus jadi ya sama ibu. Mereka harus lebih percaya diri lagi dalam hal pertemanan, dalam hal di lingkungan sekolah ini. Jangan mereka tuh selalu overthinking, jangan. Mereka harus lebih percaya diri lagi.
harus bisa mengungkapkan apa yang mereka tidak suka. Paham? Oke. Setelah mereka melakukan mengisi lembar monitoring barusan dan mengungkapkan kata-kata yang barusan yang saya akan lebih percaya diri lagi. Bagaimana perasaan mereka setelah mengerjakan hal itu semua? Lebih baik, senang, merasa plong udah menceritakan ini semua. Oke, berarti dari pertemuan ini yang mereka dapatkan yaitu pikiran mereka menjadi fresh, tenang. Karena waktunya sudah nyampe, Ibu akhiri pertemuan kedua hari ini. Nanti karena ini mereka sudah jauh lebih baik, Ibu akhiri sesi konseling ini hanya di 2 pertemuan saja. Jika nanti semisal mereka ada masalah lagi tentang bullying, tentang tidak ditemani sama teman-temannya, mereka bisa langsung menghubungi. Ngerti? Terima kasih mereka sudah datang hari ini. Ibu sangat-sangat berterima kasih mereka mau bercerita ke Ibu. Iya. Meskipun awalnya mereka ragu-ragu ingin bercerita ke Ibu. Semoga mereka seterusnya damai dengan teman-temannya. Hal itu tidak akan terulang kembali. Oke, Ibu akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.